Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Jenny Anggraini, NPM saya 24244148. Saya dari Universitas PGRI Cilangkap Lubuk Linggau. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas kuliah saya, tugas dari Bapak dosen Yudhistira Satria, mata kuliah telah kurikulum. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya yaitu tentang interview guru hebat bersama guru SD yaitu Ibu Guru Dan di laptop ini Ibu Guru Enda yang berasal dari sekolah SDN 2 Sriwijaya Makmur. SDN 2 Sriwijaya Makmur. Baik, di sini Ibu beralma mater apa Bu? Universitas Terbuka PTJ Palembang. S1 Ibu ya? Oke. Jabatan Ibu di sekolah tersebut? Guru kelas, mengajar di kelas 2 sekolah dasar. Oke, baiklah. Ibu termasuk golongan guru apa? Ibu baru diangkat lagi dapat paruh waktu. Minta Golongan Oke. Ibu selama mengajar di SD tersebut sudah berapa lama Bu? Ibu mengajar kurang lebih sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. Jadi masih Baik. Status sertifikatnya apa Bu? Secara sabik di tahun 2005. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan interviewnya, yaitu yang pertama, apakah yang Ibu bisa bagikan tentang kurikulum merdeka? Ibu belajar sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Pembelajaran yang dilakukan dengan minat dan bakat siswa, meninggalkan metode yang lama. Nah, biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya kita metodenya anak disuruh untuk mencatat, menghafal. Tapi kalau kurikulum merdeka ini lebih fleksibel. Biasanya anak berfokus pada materi esensial, yaitu materi yang dilakukan dengan kegiatan sehari-harinya. Lalu selanjutnya pertanyaan tentang bagaimana pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum merdeka. Untuk beberapa tahun ini menerapkan kurikulum merdeka lebih efisien, terperinci atau lebih komplit, karena kalau sebelumnya materi IPA IPS bisa, kalau kurikulum merdeka ini digabung menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Mulok bahasa Inggris bisa menjadi pilihan sebagai muatan lokal. Bahasa Arab, seni dan budaya juga tersebut. Teater, seni musik, seni rupa ini terperinci lagi dan lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Pertanyaan tentang perbedaan mendasar apa yang Ibu rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka ini? Menggunakan metode pembelajaran pada kurikulum sebelumnya dengan sekarang ini banyak perbedaannya ya kalau dari Ibu ya, yang disebutkan tadi. Untuk belajar IPA IPS dulu kan kita bisa ya waktu SMA, Ya, kita sekolah dulu, tapi kalau di kurikulum merdeka ini dijadikan satu, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang biasanya kita 7-8 mata pelajaran, sekarang apalagi di kelas 2 cuma 6 mata pelajaran. Dan matematika, bahasa Indonesia, PKN, Inggris, pilihan mulok, kemudian seni budaya bisa dipilih juga, seni musik atau seni tari atau seni rupa, teater. Ini belajarnya berfokus dengan karakter anak, daya tangkap anak. Dari anak yang karakternya lambat menangkap pelajaran bisa kita samakan dengan anak yang cepat. Jadi dia berpilihan. selanjutnya pertanyaan yang keempat, apakah yang Ibu sukai dari implementasi kurikulum merdeka? Sukai dari kurikulum merdeka sekarang adalah pembelajarannya lebih simpel, kemudian lebih banyak prakteknya ketimbang teorinya. Pas dulu kita belajar dicatat di papan tulis sampai 1 buku, 2 buku. Tapi kalau di sini kita teorinya sedikit, tapi prakteknya kita kembangkan.
Belajar itu tidak harus di dalam kelas, bisa kita praktek keluar ke lingkungan alam sekitar sekolah. Ini belajar matematika kita terapkan dengan metode jual beli pada anak, di situ anak bisa berlatih dan juga ada menghitung berapa yang dia keluarkan uangnya, berapa kembaliannya. Jadi diterapkan langsung pada kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya pertanyaan kelima, bagaimana menurut Ibu tentang pembelajaran buku? Pelajaran di bulan ini adalah bersifat pengalaman yang bermakna, berpikir kritis, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan sekedar hafalan atau teorinya aja. Kata Ibu, kalau kita belajar kebijakan, pengurangan, kita menggunakan metode ular tangga. Di situ anak dilatih untuk menjual mengulang menggunakan metode permainan yang didapatkan langsung dalam permainan tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, bagaimana menurut Ibu tentang kebiasaan anak Indonesia? Kebiasaan anak Indonesia hebat yang kita pahami. Jadi yang pertama bangun pagi, di sini anak diwajibkan untuk bangun pagi paling kurang jam 5 pagi. Itu anak bisa disambungkan dengan beribadah. Bagi umat Islam, sembahyang dulu, sholat dulu, kemudian datang ke sekolah diiringi oleh berolahraga. Jadi setiap masuk sekolah di kurikulum Merdeka ini diwajibkan untuk senam sehat. Kemudian makan sehat dan bergizi. Makan sehat dan bergizi diwajibkan anak untuk makan MBG gratis. Ini diterapkan dengan makan tetap sehat di masa corona. Ada buahnya di situ, ada makanan bergizinya, yang paling penting gratis dari pemerintah. Kemudian gemar belajar. Siswa dituntut untuk hobi belajar, senang belajar, tidak tercakup dari belajar di sekolah, belajar di luar, dari internet. Anak senang untuk belajar. Kemudian bermasyarakat. Di sini guru ditekankan untuk melatih anak, membiasakan anak untuk bisa berkomunikasi dengan temannya, dengan orang tua, dengan teman sejawat, dan bisa untuk hidup bermasyarakat di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Kemudian tidur cepat. Anak diwajibkan untuk tidur paling kurang jam 9. Ketika besok pagi dia bangun, dia bisa segar dan beraktivitas sekolah seperti kegiatan sehari-harinya. Dan pertanyaan yang ketujuh, apakah Ibu terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM, PGBL, SGI, dan lain sebagainya? Kalau di kegiatan sehari-hari kita mengajar, ini menerapkan untuk gerakan sekolah menyenangkan GSM. Di sini mendapat ilmu dengan cara menyenangkan atau kolaboratif, inklusif, dan menyenangkan. Kemudian menggunakan media-media ajar yang membuat anak senang untuk belajar dan berfokus pada materi pembelajaran. Yang ke-8, menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca hasil penelitian, novel, komik, dan lain sebagainya untuk mendukung profesinya? Menurut Ibu, menggunakan media mencari informasi untuk sangat penting karena kita bisa menambah wawasan untuk pengetahuan umum dan teori supaya mudah menyalurkan kepada anak. Pertanyaan ke-9, menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis artikel, tulisan ilmiah di media digital? Penting ya, itu kita bisa menyalurkan pengalaman kita sebagai guru dan menjadi inspirasi pada pembaca atau sahabat-sahabat kita di media sosial, bagaimana pengalaman kita
mendidik bagi kayak ibu di daerah terpencil. Itu orang di perkotaan nggak tahu cara kita mengajar kita di daerah terpencil, mana nggak punya internetnya, mana yang sarana prasarana jauh dari perkotaan. Jadi ibu untuk berbagi pengalaman itu sangat penting kalau kita melakukan ke media sosial. Yang 10, apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami sebagai mahasiswa dalam mencintai profesi guru? Pengalaman mengajar ibu selama kurang lebih 10 tahun, banyak suka dukanya, apalagi ibu di daerah terpencil ya, daerah yang internet sinyalnya putus nyambung di sini, listrik baru berapa tahun masuknya. Jadi untuk ibu mengajar agar anak itu bisa dari anak dari guru kelas rendah yang nggak tahu apa-apa, yang dari TK-nya kadang nggak tahu huruf, belum bisa baca, dengan sumber daya pengetahuan yang kita miliki, bisa anak itu dari bisa baca menjadi bisa baca, dari tidak bisa dibilang belum tahu etika yang nunjuk masih pakai tangan kiri, kita ajarkan tangan kanan, adabnya pada orang tua, pada teman, bisa bagus atau bisa diterima oleh masyarakat itu sudah membanggakan untuk ibu. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ke-11. Apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami mahasiswa dalam menjalani pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya? Kalau buku pengetahuan nggak ada ya. Mungkin lebih kalau untuk novel yang pernah ibu baca, pernah ibu tonton juga, novel Laskar Pelangi mungkin ibu tahu. Ya. Karya Andika Utara di sini mengisahkan tentang dedikasi guru di daerah terpencil yang nggak punya akses internet, listrik, gedung sekolah yang terbatas, semangat juang gurunya untuk bisa anaknya mendapat prestasi sampai ke kota, ya, perjuangannya mengajar itu sangat menginspirasi ibu. Jadi ibu bisa berkaca kepada beliau lebih parah dari cerita Laskar Pelangi. Bisa anak hidupnya berhasil, kenapa kita yang masih di perkotaan ini tidak bisa mengajarkan anak dengan penuh semangat? Pertanyaan terakhir, keterampilan apa yang ibu sarankan untuk kami mahasiswa pelajari agar menjadi guru yang ideal? Menjadi guru yang ideal juga banyak ya. Yang pastinya yang paling penting adalah yang pertama, kemampuan pengolahan kelas. Ini sangat penting kalau menurut ibu. Kita bisa mengajarkan anak bagaimana kelas bisa menjadi tertib, nyaman, dan anak bisa fokus untuk menerima pelajaran dari kita sebagai guru. Itu sangat penting. Kemudian menguasai materi. Yang pertama, bahkan ajar kita RPP, silabus, prosen. Jadi sebelum kita masuk kelas, guru sudah mempunyai pedoman untuk mengajar materi yang akan kita ajarkan. Apabila materi tersebut tidak sampai pada kriteria pencapaian hasil pembelajaran, kita bisa mengulangnya sampai anak tercapai pembelajaran yang kita ajarkan. Kemudian yang terakhir adalah guru wajib kalau menurut ibu mempunyai keterampilan penguasaan teknologi. Kan banyak sekarang tuh Infocus, dan sekarang TV pintar, itu lebih pedoman pada internet. Jadi kalau guru yang gaptek, sulit untuk menerapkan
pembelajaran yang di era seperti sekarang ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu Enda tunjukkan untuk hari ini. Terima kasih Ibu Enda. Sama-sama, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi pengetahuan, pengalaman untuk adik bisa besok seperti Ibu. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.